Malam itu, hujan turun dengan deras, menambah suasana mencekam saat Budi, seorang kurir paket, menyelesaikan tugasnya. Dia hanya memiliki satu paket terakhir yang harus diantarkan sebelum dia bisa pulang. Alamatnya tertera dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang aneh. Lokasi pengirimannya berada di ujung kota, di daerah yang jarang dia kunjungi. Rasa ragu sempat terlintas di benaknya. Namun tanggung jawabnya sebagai seorang kurir mendorongnya untuk melanjutkan. Sesampainya di depan rumah tua yang tampak terabaikan, Budi merasa bulu kuduknya meremang. Rumah itu gelap, tak ada tanda-tanda kehidupan. Dia menatap paket di tangannya, sebuah kotak kecil dengan nama penerima yang terdengar asing. Dengan sedikit ragu, Budi mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Lalu ia mengetuk lagi. Ketukan kedua diiringi oleh suara pintu yang perlahan terbuka sendiri. Seolah-olah mengundangnya masuk. "Permisi, saya kurir, ada paket," panggilnya sambil melangkah masuk. Di dalam rumah, hanya ada keheningan yang memekakkan telinga. Budi menyalakan senter dari ponselnya, menerangi ruang tamu yang penuh debu dan sarang laba-laba. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup dengan keras, membuat Budi terlonjak kaget. "Siapa di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, mengarah ke arah tangga. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Budi memutuskan untuk mengikuti suara itu. Tangga kayu berderit setiap kali dia menginjaknya, menambah ketegangan yang dia rasakan. Di ujung tangga, dia melihat sebuah pintu kamar terbuka sedikit. Suara langkah kaki berhenti di sana. Budi mendekat. Tangannya gemetar saat mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam kamar, hanya ada sebuah cermin tua yang berdiri di sudut ruangan. Namun, yang membuat Budi membeku ketakutan adalah bayangan di cermin itu. Seorang wanita tua dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata yang kosong menatap langsung ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Budi berlari menuju pintu keluar. Namun, setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menariknya semakin jauh dari pintu depan. Rumah itu seolah-olah hidup, mencoba menjebaknya di dalam. "Lepaskan aku!" teriak Budi panik. Namun tak ada yang mendengarnya. Dia kembali ke ruang tamu dan melihat cermin lain, yang kali ini memantulkan bayangan sosok-sosok lain mengerikan. Makhluk-makhluk gaib dengan tatapan penuh kebencian. Ketika dia berpikir bahwa ini adalah akhirnya, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras. Tanpa berpikir, Budi berlari keluar dan segera masuk ke dalam mobilnya. Napasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ketika dia memeriksa cermin spion, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Wanita tua itu duduk di kursi belakang, tersenyum ke arahnya. "Paket ini untukmu," bisiknya dengan suara parau. Sebelum lenyap seketika, Budi menjerit, dan dengan tergesa-gesa, dia melempar paket itu keluar jendela, melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Esok harinya, polisi menemukan mobil Budi di pinggir jalan. Mesin masih menyala, namun Budi menghilang tanpa jejak. Di dalam mobil hanya ada paket yang tak pernah sampai ke tujuannya, dengan tulisan "kembali ke pengirim" di atasnya.